Tapi eksploitasi geotermal dihentikan. Untuk menempuh jalur hukum ini diketahui dan disetujui oleh para uskup se-Flores. Mereka semua tahu dan mereka juga setuju bahwa sekarang kita sepakati kita mulai dari Ende, tapi dengan dukungan mereka semua. Apa yang prosesnya yang sudah disampaikan. Yang perlu ditangkap di sini adalah upaya advokasi ini bukan menolak energi terbarukan, bukan. Pemerintah dan para kontraktor itu memperlakukan Pulau Flores seperti pulau kosong. Perkenalkan, nama saya Sasdoni Orang, salah seorang dari tim advokat yang mendampingi upaya hukum dari masyarakat korban geotermal di Pulau Flores bersama Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung ED. Nah, di sini ada beberapa orang anggota advokatnya, ya. Nah, advokasi dari gerakan masyarakat tolak geotermal ini atau panas bumi ini sudah lama sebetulnya. Kalau yang saya ketahui misalnya di Mataloko itu sudah pernah ada pelaporan tahun 96 atau 97 Bapak Uskup ya. 98 dimulai, dan itu tidak berhasil Bapak Uskup ya. Itu didiamkan teronggok saja di samping Kemah Tabur itu ada. Saya beberapa kali kalau ke sana melihat itu tidak berfungsi. Dan lanjut sekarang ini dilakukan dengan proyek baru yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM melalui 3 surat keputusan menteri yang dikeluarkan untuk melancarkan lagi proyek geotermal di Pulau Flores. Nah, ada 3 surat keputusan Menteri SDM yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek geotermal tersebut. Ada SK Menteri SDM tahun 2008, ya, itu untuk Sokoria. Ada tahun 2011 untuk Mataloko, dan terakhir adalah SK Menteri SDM tahun 2017 tentang penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi. Artinya berdasarkan SK tahun 2017 itu Pulau Flores semuanya adalah wilayah kerja panas bumi atau proyek geotermal. Nah, yang perlu ditangkap di sini adalah upaya advokasi ini bukan menolak energi terbarukan, bukan. Ya, tapi kalau kita lihat dari cerita masyarakat tadi, pemerintah dan para kontraktor itu memperlakukan Pulau Flores seperti pulau kosong. Ya, tidak ada penghuninya. Mereka sembarangan tergambar ya dari cerita warga ya, bahwasanya di sana seolah-olah tidak ada manusia. Padahal Pulau Flores itu sudah ada manusianya lebih dari 100 tahun. Kita perlu pahami dulu yang namanya SK tersebut menetapkan wilayah kerja panas bumi. Ya, itu berarti bebas saja nanti kontraktor berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mau mengebor di mana saja. Kalau menurut hasil kajian mereka di bawah altar itu ada panas bumi tinggi, di situ bisa dibor. Tidak boleh yang melarang. Kan sudah ditetapkan sebagai wilayah panas bumi. Misalnya di altar di bawah salib suci Yesus itu ada panas bumi, bisa saja dibor. Tidak boleh dilarang. Nah, itu bahayanya dengan SK atau surat keputusan Menteri SDM 2017. Seluruh Pulau Flores menjadi wilayah kerja panas bumi. Ya, bisa dilihat. Ini yang sudah berjalan. Tapi yang berjalan berproduksi baru yang SGI. Ya, yang di Sokoria. Artinya ini bahaya. Ini memperlakukan Pulau Flores seperti pulau kosong tadi yang saya bilang. Masyarakat terkaget-kaget, masyarakat terpecah-pecah, bumi Flores dirusak, ya, seolah-olah tidak ada orang. Upayanya seperti apa? Ini adalah kasus publik yang melibatkan korbannya adalah publik, masyarakat, yakni masyarakat Flores. Kami bersama Bapak Uskup sudah menyatakan keberatan dengan proyek ini. Tanggal 23 Februari yang lalu, Bapak Uskup bersama kami menyampaikan surat keberatan pertama kepada Menteri ESDM supaya ketiga SK ESDM itu dicabut. Artinya apa? Dicabut berarti tidak ada lagi proyek itu. Karena berdasarkan pengalaman tadi yang diceritakan oleh masyarakat tadi, itu nggak berguna proyek tersebut, itu malah menghancurkan masyarakat di Pulau Flores. Tadi ada dari Mataloko ya cerita, dari Sokoria. Dari Sokoria tuh
tanah adat itu hanya diganti Rp25.000 per meter. Dan itu dibuat dengan surat hibah, bayangin. Itu tanah wilayah, tapi diambil dengan surat hibah. Ganti ruginya hanya Rp25.000, bayangin. Ya, yang sudah menghidupi masyarakat adat setempat ratusan tahun. Nah, jadi kami keberatan dengan proyek panas bumi tersebut. Ya, keberatan dengan proyek panas bumi ya, bukan Pak. Keberatan dengan energi terbarukan, ini harus dipisahkan. Ya, itu Bapak Uskup sudah menyampaikan. Ya, Bapak Uskup sudah menyampaikan bersama kami, diterima oleh Dirjen Energi Terbarukan di SDM tanggal 23 Februari. Pada saat itu disampaikan, kami menyampaikan juga kenapa Bapak Uskup dan bersama masyarakat itu keberatan. Ya, secara hukum disampaikan. Kami tunggu sampai 1 bulan, tidak ada respon, kami sampaikan lagi keberatan kedua. Keberatan kedua kami sampaikan, sampai sekarang tidak ada tanggapan. Sehingga memang seperti kasus publik ya, setelah pendekatan non hukum, non litigasi ya, dengan keberatan segala macam, itu kami akan lakukan upaya hukum selanjutnya. Ya, upaya litigasi. Upaya litigasi yang kami pilih adalah melakukan tahap menguji material atau judicial review oleh masyarakat terhadap SK Menteri SDM ini diajukan ke Mahkamah Agung. Apa sih bentuknya judicial review di Mahkamah Agung? Karena ini produknya produk di bawah undang-undang. Jadi mengujinya itu ke Mahkamah Agung. Apa hasilnya? Hasilnya adalah akan dibatalkannya seluruh SK kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara yang levelnya di bawah undang-undang. Kalau undang-undang yang diuji material itu bukan ke Mahkamah Agung tapi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini biar kelihatan bedanya. Jadi itu yang kami ajukan. Dasar legal standingnya apa? Dasar hukumnya pasal 31 ayat 2 tentang undang-undang tentang Mahkamah Agung. Lalu pasal 1 peraturan Mahkamah Agung tahun 2011. Ini yang mengatur bagaimana tata caranya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung. Jadi yang kita minta adalah pembatalan SK Menteri SDM yang terakhir, termasuk yang terakhir yang tahun 2017 oleh Menteri SDM ketika itu ditandatangani oleh Ignatius Jonan. Ya, kenapa itu kita minta batalkan tadi? Tidak pernah bicara dengan masyarakat setempat. Ya, melakukannya seperti tanah kosong itu Pulau Flores. Kalau menetapkan jadi sebuah wilayah kerja panas bumi, harusnya kalau ada manusianya dia bicara dulu. Lain halnya ketika proyek itu sudah berjalan baru manusia masuk. Itu yang terjadi di Jawa Barat, yang di Gunung Gede. Ketika proyek itu sudah berjalan di wilayah kerja itu baru masyarakat masuk, itu agak berbeda. Kalau ini sudah lebih dari 100 tahun, masyarakat di sana sudah ada gereja, sudah ada pemerintahan, tapi dijadikan wilayah kerja panas bumi. Nah, jadi kita akan ajukan, rencananya akan kami daftarkan di awal bulan Agustus nanti. Proses ini sudah setahun, ya, dari tahun lalu. Coba kami melakukan kajian, ya, Kuskupan Agung ND bersama masyarakat di Kuskupan Agung ND. Ini sudah cukup. Ini Pulau Flores, tapi kita ujinya dari wilayah ND, Kuskupan Agung ND. Kalau proyeknya di sini saja udah nggak benar, ya udah nggak benar tuh Pulau Flores. Yang di Rukai juga sudah kan? Pocolio kan sudah dinyatakan tuh secara hukum juga nggak benar itu proyek gitu loh. Iya nggak? Sudah nggak benar, tapi ini kita mau pastikan nih supaya SK-nya dicabut dulu nih. SK yang 2017 yang menyatakan Pulau Flores sebagai wilayah kerja panas bumi. Pocolio sudah untuk lokalnya di sana gitu loh. Ya, tapi itu sudah bukti kuat sebetulnya secara hukum menyatakan proyek tersebut bermasalah secara hukum. Ya. Jadi itu yang kita ambil. Permohonannya nanti mengabulkan permohonan pemohon. Apa? Tadi menyatakan keputusan Menteri SDM yang menetapkan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bertentangan dengan mana? Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya. Dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara harus menjamin hak hidup masyarakat. Kalau tadi kita lihat, dibunuh, diculik, dirusak ekologinya kan.
Dan juga ini melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, ya, good governance. Harusnya ya dia ngomong dulu gitu loh, bicara dulu. Pulau Flores bukan pulau kosong gitu loh. Saya tadi tanya Bapak Uskupan Agung, ini tahun berapa? 1914 gitu. Ini sama tua dengan kapel yang besok Korea gitu loh. Ya, nggak bisa dibohongi. Itu satu. Kedua, artinya juga ya boleh saja kan menggusur kemah Tabor nanti, menggusur seminari yang di Mataloko itu bisa digusur. Orang itu wilayah kerja panas bumi, bukan wilayah hunian kan gitu kan. Prinsipnya gitu loh. Nah, ini yang harus dipahami, itu yang kita mau luruskan. Kita minta itu dibatalkan karena Pulau Flores itu adalah pulaunya masyarakat. Ya, di samping tadi cerita dari masyarakat, pertimbangan dari Bapak Uskup sudah disampaikan. Itu yang disampaikan oleh Bapak Uskup, yang disampaikan masyarakat, fakta lapangan yang kami rumuskan menjadi fakta hukum. Agar kita minta secara hukum keputusan Menteri SDM ini dibatalkan. Itu, ya. Jadi kami mau mengatakan kepada pemerintah bahwa Pulau Flores itu bukan pulau kosong, ya, bukan pulau tidak bertuan. Keberadaan masyarakat adat di sana sudah jelas. Keberadaan gereja di sana sudah jelas. Gereja sebagai organisasi umat itu sudah ada dari 112 tahun yang lalu, ya, karena berdiri sejak 1914. Masyarakat adatnya tentu lebih tua. Ya, kalau gereja saja udah 100 tahun lebih, apalagi masyarakat adatnya begitu. Itu saja yang kami sampaikan dari tim hukum. Jadi ini adalah upaya setelah upaya non hukum, non litigasi itu dilakukan ya, lobby, pendekatan supaya itu dicabut secara persuasif, tapi tidak. Karena memang syaratnya itu, kalau kita mau judicial review, menguji itu, kita harus ada upaya mengingatkan kepada pemerintah yang kita tuju bahwa tindakannya salah menerbitkan SK itu gitu. Kita sudah ingatkan 2 kali, ya, tanpa respon, ya sudah. Sekarang ketika diplomasi gagal, berarti perang yang dilangsungkan gitu. Ya, karena nggak diterima diplomasi kan. Itu saja, terima kasih. Tentu polarisasi yang terjadi karena umat kita yang sebelumnya saling memperhatikan itu harus ada dalam kondisi seperti ini. Kami yang meyakinkan masyarakat yang sampai sekarang pada posisi tidak bersama kami untuk melihat alasan kenapa gereja harus bersuara seperti ini, untuk juga bersama-sama menjemput sebenarnya korban dari informasi yang tidak cukup yang disampaikan kepada mereka. Karena itu usaha kita adalah memberikan penyadaran, memberikan informasi kepada mereka. Hal lain yang harus diupayakan adalah untuk juga mendampingi umat kita untuk hidup dengan pandangan yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Ini hal yang sangat perlu kita jaga. Tapi itu tidak berarti kita mendiamkan suara kita. Tetap harus menyatakan apa yang menjadi keyakinan kita, selalu berusaha untuk mendidikan. Karena umat yang sebelumnya hidup dalam suasana yang relatif damai, saling menghargai, lalu akhirnya hidup dalam kondisi saling mencurigai. Dan ini menjadi alasan kenapa